Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Trini? Alhamdulillah, Bu Rina baik, sehat. Gimana Bu Rina, sehat juga? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak ya. Amin. Keluarga juga sehat semua. Amin. Ya, Alhamdulillah. Iya Bapak, hari ini kita kan punya ada rencana coaching nih Pak ya. Iya betul. Betul. Kebetulan saya sebagai observer pada hari ini, sebelum coaching saya akan bertanya dulu nih beberapa ke Bapak. Silahkan Ibu, silahkan. Pak ya. Nah, karena saya sebagai observer, yang pertama bagaimana nih rubrik penilaian yang akan Bapak lakukan pada praktek coaching kali ini? Iya, baik Bu Rina. Kalau model coaching yang akan saya coba lakukan pada hari ini dengan model Tirta. Nah, model Tirta berarti tujuannya harus nanti teridentifikasi tujuannya apa, kemudian identifikasi masalahnya harus benar, kemudian rencana aksinya harus benar, kemudian tanggung jawabnya juga harus terlihat dari si coach tersebut. Jelas ya, ya. Jawabnya semuanya ya. Iya. Jadi Bapak mau menggunakan alur Tirta. Betul, model alur Tirta. Kemudian kompetensi coaching apa yang mau Bapak kembangkan? Ya tentunya dalam mendukung untuk suksesnya tercapainya dari model alur Tirta, tentunya satu kehadiran penuh. Betul, itu wajib bagi coach ya. Kemudian ada mendengarkan dengan perasaan, mendengarkan dengan sadar. Kemudian juga tentunya yang tidak kalah pentingnya membuat pertanyaan berbobot dengan kata kunci dari si coach. Berarti ada 3 nih ya? Iya betul. Itu semua harus ada ya Pak ya? Iya. Supaya semuanya jelas dan lengkap. Betul. Baik. Sekali Pak nih. Kemudian nih indikator pencapaiannya itu seperti apa? Nah tentunya indikator pencapaian dari setelah kita melakukan coaching, nah si coach tadi dapat menemukan menemukan jalan keluar, menemukan solusi dari permasalahan si coach sendiri dengan potensi yang ada pada diri si coach tersebut. Jadi Bapak gali terus ya? Iya betul. Jadi selaku coach hanya menggali potensi coach supaya dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah baiklah, pertanyaan berbobot dari kata kunci yang seperti apa yang akan nanti Bapak sampaikan? Nah tentunya itu melihat dari nanti permasalahan yang kunci sampaikan. Nah dari kunci tadi menyampaikan apa nanti kata kunci yang dapat dari kunci tadi, kemudian kita akan lemparkan ke kunci supaya kunci tadi dapat menemukan ini jalan keluar yang terbaiknya. Gitu. Mudah-mudahan lancar nih. Amin. Siapa yang mau jadi coachnya hari ini? Coachnya itu Ibu Anita. Bu Anita. Iya. Udah menghubungi ke Bapak? Sudah sih, kemarin sudah janjian, sudah kita konteks, kemudian beliaunya sih sudah mau datang. Saya kira iya. Semoga lancar ya Pak. Amin. Terima kasih Bu Rina. Iya. Tinggal nunggu Bu Anita berarti ya? Iya, betul. Iya. Ya, silakan Bu Anita. Salam, silakan. Ya, Bapak, Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam Bu Anita. Ya, Pak Tri, ini seperti yang kemarin saya sudah buat Iya. janji ya sama Pak Tri. Ada beberapa yang ingin saya obrolkan ini dengan Pak Tri. Oh iya. Iya, hampir saya lupa kalau Ibu udah ini ya mau ngobrol-ngobrol ya. Oh iya. Bagus kan kalau sesi ada waktu. Silahkan Bu Anita. Iya Pak, mau izin waktunya ya Bapak ya. Semoga Bapak berkenan. Insya Allah. Iya, ini Pak sebenarnya nih ada ini nih yang ngeganjel di hati saya nih Pak. Saya ini tujuan kesini ke Bapak itu semoga dari apa yang nanti saya ungkapkan saya bisa menemukan solusi itu Pak atas ganjalan di hati saya. Oh bagus lah, amin. Jadi tujuan kita ngobrol-ngobrol nih. Iya. Jadi nanti Bu Anita supaya dapat solusi dari ganjelannya. Iya, di hati saya. Iya. Pak. Terus gimana tuh kalau misalnya udah ketemu, udah ngobrol-ngobrol, kira-kira apa nih yang Ibu Anita harapkan nih setelah kita ngobrol nanti? Setelah nanti saya ngobrol, saya mendapatkan solusi, kemudian saya juga mendapatkan langkah-langkah yang pasti yang ingin saya selesaikan dari ganjalan hati saya agar lebih plong dan lebih terasa nyaman. Oh gitu.
Memang Ya. apa sih Bu? Masalahnya nanti nih gini. Pada kesempatan ini Bu kan punya masalah nih. Nah, ya, iya kan ya? Iya betul Nah, Pak. coba apa itu? Ibu bisa nih apa ya kalau kita bilang kesempatan apa yang Ibu miliki nih sekarang? Iya nih Pak, ganjalan hati saya nih Pak ya terkait ini. Bapak kan tahu ya kemarin tuh ada pengumuman tentang seleksi calon guru penggerak angkatan 7 iya, iya. ya Pak ya. Alhamdulillah seperti yang saya sudah pernah cetakan sebelumnya, sekarang ini saya lulus Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti jadi calon guru penggerak Iya ya? Pak, cuman Iya, itu iya. yang membuat saya bingung Pak. Kenapa bingung Bu? Yang pertama saya bersyukur Pak, sebenarnya saya bersyukur gitu Iya. ya lulus ke calon penggerak angkatan 7, cuman saya juga banyak kekhawatiran nih Pak di hati saya. Kenapa bisa khawatir, kan seneng Bu? Iya sih Pak, senang alhamdulillah, cuman khawatir saya tuh yang pertama nih Pak, kan saya alhamdulillah dari sekian banyak itu saya lulus, saya Iya. masuk ya Pak ya. Nah kemudian nanti kan di guru penggerak itu ada kelanjutannya nih Pak, katanya saya dengar mah dari teman-teman katanya pendidikan selama 6 bulan ya Pak. Oh iya, iya. Terus? Dengan tugas-tugas yang ada begitu ya. Nah kebetulan dari sekolah ini cuma saya doang Pak sendiri, saya takut saya nggak bisa Pak. Oh, berarti Ibu termasuk guru luar biasa ya, dari sekian banyak yang daftar, ternyata di sekolah Ibu hanya Ibu yang lolos ya? Iya Pak. Berarti sesuatu luar biasa itu Ya Bu. alhamdulillah Nah, Pak. kemudian apa itu yang Ibu tadi kan Ibu nyampein tuh, wah khawatir ya, Iya, betul, khawatir Pak. karena tugas-tugasnya. Selain karena tugas-tugasnya Pak, saya membuat saya khawatir dan gelisah itu kan Bapak tahu ya, saya udah pernah cerita saya juga sedang melanjutkan pendidikan gitu ya Pak. Selain itu kan namanya saya seorang perempuan, pasti juga sebagai ibu rumah tangga, terus saya juga punya balita ya Pak yang masih kecil. Takutnya saya nggak bisa bagi waktu gitu Pak kalau saya ambil gitu kegiatan guru penggerak ini dengan saya yang mengikuti studi lanjutan, juga dengan saya ada sebagai ibu juga ya Pak, sebagai ibu rumah tangga juga gitu Pak. Jadi itu yang membuat saya sangat khawatir, bingung jadinya Pak, saya mau ambil apa enggak gitu ya Pak ya. Oh, jadi Bu Anita bingung nih. Padahal ini kesempatan Mas ya. Iya begitu Pak, itu yang bikin saya khawatir. Karena nggak setiap guru kan bisa ya. Iya Betul. Nah, kalau nih kesempatan Mas, nggak setiap guru dapat kesempatan itu. Nah, kalau menurut Bu Anita nih, Bu Anita kan tentunya udah siap tuh karena udah dari segala guru ini, berarti guru pilihan tuh jadi CGP itu. Iya Pak. Nah, kesempatan yang Ibu miliki itu sekarang itu kan kalau Ibu mau lanjut nih, nah berarti Ibu pengen nggak lanjut? Kalau keinginan saya lanjut sih sebenarnya ingin Ingin, lanjut ya? Tapi selain ingin lanjut, makanya saya tuh ngobrol kira-kira saya lanjut apa enggak gitu. gitu. Gitu Pak. Ya, oke, baik. Kalau lanjut, memang tugasnya banyak. Tapi kalau tidak lanjut, kan rugi ya? Iya Pak. Nah, oke. Jadi kalau itu, dari ini Bu, dari kekuatan yang ada di Ibu nih, untuk kalau tadi lanjut nih, kekuatannya kira-kira apa Bu ya, kekuatan yang ada di Ibu? Nah Pak, terkait yang tadi itu ya Pak, kekuatan yang saya ini, kalau saya sih yang melihat diri saya gitu ya, kemarin sebelumnya kan udah memang sudah studi lanjut ya Pak ya, sama dengan ada sebagai kita profesional sebagai guru ya. Yang pertama itu sebenarnya saya buat ini Pak, planner dulu apa agenda kegiatan. Saya menentukan skala prioritas tugas yang bulan yang mana, kayak di sekolah kan misalkan ada kegiatan-kegiatan penilaian, kegiatan sekolah yang kita juga bertanggung jawab atas itu, dan juga sebenarnya ada lanjutan itu juga tanggung jawab kita secara pribadi kan ya Pak ya. Saya membuat skala prioritas Pak, kemudian saya berusaha semaksimal mungkin untuk apa ya Pak, melakukan semua kegiatan itu dengan optimal begitu Oh gitu. Pak. Jadi Bu Anita sudah membuat nih skala prioritas nih. Iya gitu Pak. Kira-kira skala prioritas mana nih yang Bu Anita pengen ambil? Iya Pak, skala prioritas pasti kan saya pengen semuanya, cuman kan memang kalau profesional itu kan melekat di kita ya Pak. Betul. Nah yang CGP ini kan berat salah satu cara kita untuk meningkatkan kompetisi kita sebagai kompetensinya guru. ya. Begitu Pak. Jadi sebenarnya saya ingin, cuman saya masih ragu gitu Pak. Oh, masih ragu. Untuk ragu, kalau kemampuan kan nggak perlu diragukan tuh. Ragu dalam kan manajemen waktu. manajemen waktu. Iya Pak, takut saya itu tidak bisa membagi waktu, takut jadi malas semuanya terbengkalai, atau saya juga takutnya jadi saya jadi kelelahan, belum lagi dari rekan
Kalau tantangannya apa tadi tantangannya? Tantangannya yang pertama itu dari diri saya sendiri pasti ya Pak ya, yang tadi takut tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, kemudian saya juga takutnya nih mengabaikan tanggung jawab saya yang lain ketika saya mengambil CGP ini gitu ya Pak, ya itu. Kemudian saya juga takutnya saya siswa saya itu takutnya tidak optimal begitu cara pengajaran Iya, saya. mengingat katanya Iya, banyak tugas ya. iya Oke. gitu Pak. Kemudian apa solusinya untuk mengatasi tantangan itu kalau begini? Ya seperti tadi Pak yang saya jelaskan, solusinya sih saya yang pertama itu saya membuat skala prioritas dulu ya. Saya menuliskan semua kegiatan saya agendanya. Nanti saya kerjakan berdasarkan deadline tugasnya gitu Pak. Ya, misalkan kan saya ada dua berarti ya dengan kegiatan yang studi lanjutan sama yang CGP ini, nanti misalkan saya ambil lanjutannya gitu, pas setelah kita ngobrol kan saya mungkin akan menemukan solusi gitu. Jadi saya membuat skala prioritas dulu, terus kemudian saya menuliskan semua kegiatan-kegiatan saya, terus yang ketiga saya nanti berkomunikasi gitu Pak dengan pasangan atau keluarga agar bisa membantu kegiatan ini. Ya gitu Pak. Oh iya, karena ibu sudah berkeluarga ya, Iya, harus ngobrol gitu, sama suami kan? Iya, karena ada anak yang batita Pak ya. Betul, iya. Memang hebatnya seorang ibu begitu ya. Iya gitu. Oke. Terus rencana aksi yang akan dilakukan ya? Oh, tadi kan rencananya banyak tuh. Iya, Mana yang akan dilakukan? rencana aksi yang akan saya lakukan yang pertama kali mungkin karena kita udah ngobrol seperti ini Pak, jadi terbuka tadi dari kata Bapak, ini adalah kesempatan emas gitu ya. Jadi rencana yang pertama kali saya lakukan, saya mungkin pertama kali akan menerima ini dulu Pak, menerima sebagai kabar baik ini ya? kabar baik ini gitu. Nanti terus selanjutnya saya mengajukan kesediaan untuk melanjutkan guru penggerak karena Bapak tadi tidak semua memiliki kesempatan yang sama begitu Pak ya. Yang ketiga saya akan berkomunikasi dengan pasangan agar saya bisa memanajemen waktu dengan baik. Iya. Ya tadi tentunya kan ibu sudah sampaikan tuh untuk mencapai tujuan, tantangannya ya. Kemudian ibu komunikasi dengan pasangan, rekan kerja dan sebagainya gitu Pak. Oke. Alternatif ada nggak? Alternatif dari kan skala prioritas banyak tadi ya. Alternatif lain misalnya? Alternatif yang lain mungkin saya akan prepare sebelumnya Pak, misalkan kegiatan pembelajaran di kelas RPP-nya saya mungkin akan menyiapkan, jadi butuh waktu lebih lama tapi saya nanti belajarnya lebih mudah ya Pak. Misalkan saya siapkan sudah seminggu sebelumnya, jadi selama seminggu itu nanti ketika ada kegiatan tugas studi lanjutan dan tugas CGP saya bisa memprioritaskan skala berikutnya, apakah CGP terlebih dahulu kemudian baru studi lanjutan saya, seperti itu sesuai deadline tugas-tugasnya gitu, luar biasa ya. Jadi kalau di sekolah rencana pembelajarannya harus diutamakan karena itu tugas pokok sebagai guru ya. Iya betul. Terus ada nggak Bu strategi nih rencana kemudian strateginya gimana untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang strategi yang saya lakukan pasti yang pertama saya berkoordinasi dulu Pak ya dengan kepala sekolah terkait saya ini mengambil sebagai CGP. Berarti kan saya butuh persetujuan kepala sekolah, berarti saya ada kegiatan lain. Yang kedua, setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, selanjutnya saya tadi menuliskan semuanya di agenda saya. Kemudian saya mengurutkannya ke dalam skala prioritas. Yang terakhir saya terus berefleksi diri untuk manajemen waktu yang lebih baik lagi. Iya. Terus ini gimana Bu, kalau kan tentunya waktu itu kan hanya 24 jam dalam satu hari kan? Iya betul. Bagaimana Ibu dengan jangka waktunya itu? Kan ini CGP belum jalan nih. Belum jangka waktunya itu untuk memutuskan itu berapa lama? Nah jangka waktunya kan ini Pak untuk kita mengajukan ya atau kita bersedia itu waktunya ini 2 minggu. Oh 2 minggu. Jadi saya udah berusaha mengatur ritme dengan 2 minggu ini Pak. Nanti setelah CGP mungkin juga saya akan mengatur ritme lagi 2 minggu. Jadi mungkin butuh waktu kira-kira sebulan Pak untuk rutin lagi dengan kegiatan yang baru CGP gitu ya. CGP mulainya kapan itu Bu? CGP mulainya sekitar ini Pak bulan depan. Oh bulan depan ya. Jadi bulan depan berarti sudah masuk pada kegiatan CGP ya. Oke. Terus apa nih Bu ukuran keberhasilan dari rencana Ibu? Ukuran keberhasilan dari rencana saya yang pertama, saya banyak ini Pak listnya apa yang kegiatan yang saya lakukan
sudah bisa dilakukan dengan tepat waktu, itu pasti yang pertama. Kemudian semuanya sudah berjalan dengan baik, tidak ada yang tertinggal gitu. Kemudian di sekolah juga saya dengan kepala sekolah juga terus berkomunikasi untuk kelancaran saya dalam proses mengajar dan juga dalam proses peningkatan kompetisi saya sebagai CGP. Bagus. Berarti kalau tadi waktunya ibu sudah tuh, waktunya udah di-manage dengan baik. Kemudian ukuran keberhasilannya ibu, kalau ini nanti bisa runtut nih, mana yang didahulukan gitu kan, sesuai dengan urutan pekerjaannya. Nah, kemudian ada nggak Bu, misalnya kan nanti mesti tentunya ada hambatan ya, bagaimana tuh menurut ibu cara mengantisipasinya? Pasti hambatan ada aja ya Pak, namanya manusia pasti kadang ada lelahnya juga. Yang pertama saya pasti akan ini Pak, seperti ini, berdiskusi, ngobrol ya dengan yang lebih memahami, mungkin dengan nanti ada teman rekan CGP lain bisa bertukar pikiran, atau mungkin dengan kepala sekolah lagi saya balik atau mungkin ke Bapak juga sebagai rekan sejawat saya bisa bertukar pikiran ya, untuk menambah balikin lagi semangat saya Pak. Namanya ini ya, namanya manusia pasti ada naik turunnya semangatnya Pak gitu. Betul Bu, jadi menanggapi untuk supaya semangat tuh nggak naik turun ya, itu kan perlu komitmen tuh. Nah, betul, bagaimana Ibu itu apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana tadi supaya tetap komitmen? Nah, komitmen itu kan dari diri kita sendiri ya Pak ya. Saya berusaha untuk bisa bertanggung jawab atas setiap langkah-langkah yang saya ambil. Kayak tadi berarti saya mengambil CGP ini kan berarti tanggung jawab saya Pak, tapi saya juga kan punya tanggung jawab utama sebagai guru ya Pak. Jadi saya berusaha untuk bertanggung jawab penuh untuk melakukan kegiatannya dengan baik dan optimal. Iya, bagus sekali. Kira-kira nih Bu, tentunya kan kalau kita sudah komitmen, pasti nih ada nih kita perlu bantuan nih, perlu support supaya komitmen kita itu tetap terjaga nih. Nah, kira-kira siapa yang bisa mensupport? Betul banget sekali ya Pak ya, memang support itu sangat penting dalam kegiatan ini. Nah, saya butuh supportnya itu pertama pasti dari kepala sekolah selaku pimpinan ya. Selaku pimpinan, dan yang menyetujui saya boleh melanjutkan ya Pak ya, biar tidak enak, itu sama-sama enak. Yang kedua dengan rekan sejawat saya Pak, biar bisa saling diskusi nanti ketika ada kendala saling menyemangati. Yang ketiga pasti dengan keluarga Pak ya, saya butuh semangat dari keluarga seperti itu. Oke. Baik Bu, ini kan berarti tadi komitmen sudah, Ibu sudah punya rencana nih kalau ada hambatan, kemudian Ibu sudah tuh, berarti saya harus komunikasi, kolaborasi dengan pimpinan, dengan teman sejawat ya. Bagaimana Bu tindak lanjut nih dari pertemuan hari ini? Iya Pak Tri, nanti tindak lanjut ini kan insya Allah kan minggu ini saya untuk kesediaan menerima CGP itu nanti saya akan sampaikan ke Pak Tri kalau memang saya sudah benar-benar melanjutkan ini ya Pak. Jadi 2 minggu lagi saya kabari Pak Tri untuk kelanjutan ini ya Pak ya. Nanti kita ngobrol lagi boleh? Baik Ibu, dengan semangat Ibu, mudah-mudahan program CGP-nya berjalan dengan baik, kemudian studi lanjutannya juga bisa berjalan dengan baik. Tentunya juga keluarga tetap mendukung dan sekolah tugas utama harus tetap terlaksana. Oke. Iya, baik Pak. Ya, terima kasih Bu Anita. Mudah-mudahan nanti jalan semua ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Perkelasaannya gimana belum ditanya? Dikat dulu. Masuk nanti. Baik Bu Anita, setelah ini kita ngobrol panjang lebar, curhat nih. Kemudian kita saling ngobrol tuh. Iya. Apa yang Ibu rasakan setelah kita ngobrol nih? Apa itu? Alhamdulillah Pak Tri ya, saya berterima kasih banget setelah saya ngobrol. Saya jadi udah nggak gelisah, udah nyaman, udah yakin nih saya mau ambil ya? Iya, ambil atas langkah saya selanjutnya. Berarti insya Allah saya mau ambil nih Pak. Amin. CGP ini Bapak mohon doanya juga biar saya bisa melaksanakan sesuai tadi dengan langkah-langkah yang saya obrolkan dengan Bapak. Mohon bantuannya juga apabila saya butuh obrolan-obrolan berikutnya. Siap Bu Anita, siap. Ya. Baik. Oke. Ya Pak, ini mohon maaf, saya tadi ada janjian dengan ada janjian lagi ya? Iya Pak. Baik. Saya mohon izin undur diri ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang Bu Dina. Alhamdulillah Bapak
tadi sudah ya Mas ya? Alhamdulillah Bu, sudah Bu. Bu Anita sudah ngobrol-ngobrolnya. Alhamdulillah. Setelah saya tadi perhatikan yang kegiatan Bapak dengan Bu Anita ya, setelah coaching tadi yang Ibu lakukan sudah sangat bagus sekali Pak. Di situ tadi Bapak sudah dengan baik menanyakan kepada Bu Anita ya kata kuncinya tadi. Iya. Ya, itu ada semua. Kemudian dengan kehadirannya, maksudnya Bapak memperhatikan pertanyaan itu dari Bu Anita itu, Bu Anita curhat itu Bapak sudah memperhatikan dengan jelas. Ya. Kemudian baca Nggak apa-apa dilanjut, nggak apa-apa Bu, ntar tinggal diedit aja, dibaca dulu aja. Kompetensinya terlihat belum? Alurnya terlihat belum? Alur tirtanya, terus tadi mendengarkan dengan itu dengan apa? tadi di atas Itu ya. kan closing doang kan? Iya, closing doang. Oke, siap? Oke. Tadi alurnya Bapak sudah jelas semuanya, sudah ada, kemudian kehadiran penuh ada, kemudian mendengarkan dengan rasa itu sangat ada sekali ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi Bapak menanyakan betul-betul pas dengan kunci ya, kuncinya pertanyaan tidak berbobot. Nah, baiklah, mudah-mudahan tadi Bapak setelah coaching itu menjadi pengalaman yang terbaik ya. Siap. Bagus sekali Pak, sudah Oke. semuanya ada. Terima kasih Bu Rina. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Amin. Oke, terima kasih Bu Rina. Sama-sama Assalamualaikum. Dah.